Halo, saya Denny dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang AVL3. Nah, khususnya tentang implementasi AVL3 menggunakan Java. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah dapat mengimplementasi AVL3 dan melakukan proses rebalancing. Nah, bagaimana mengimplementasikan AVL3? Nah, ternyata beberapa method AVL3 itu serupa atau sama dengan binary search tree yang sudah dibahas dalam video sebelumnya. Nah, perbedaan utama terdapat pada tambahan proses balancing dengan single dan double rotation. Ya. Nah, perlu tidaknya dilakukan balancing, perlu diperiksa setiap kali melakukan insert dan remove. Kita akan pelajari lebih dalam bagaimana implementasi method insert pada AVL3. Nah, idenya, setiap kali melakukan insert perlu memeriksa pada node yang dilewati apakah node tersebut masih balance atau tidak. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah node yang dilewati. Nah, proses insertion yang seperti dibahas pada video sebelumnya adalah top down, mulai dari root ke leaf, ya. Jadi kita mulai dari root mencari posisi di mana node tersebut harus disisipkan, ya. Karena sifat dari binary search tree yang menyebabkan kita harus meletakkan node baru ini pada posisi yang tepat. Nah, proses pengecekan balancing adalah bottom up. Jadi mulai dari leaf ke root. Nah, bagaimana dengan algoritma insertion? Nah, letakkan node baru pada posisi yang sesuai sebagaimana pada binary search tree. Proses pencarian posisi dapat dilakukan secara rekursif. Nah, ketika kembali dari pemanggil rekursif, kita lakukan pemeriksaan apakah tiap node yang dilewati dari leaf hingga kembali ke root apakah masih balance atau tidak. Untuk setiap node yang tidak balance, lakukan balancing. Bila insertion terjadi pada outside, lakukan single rotation. Bila insertion terjadi pada inside, lakukan double rotation. Nah, bila seluruh node yang dilewati hingga kembali ke root masih balance, proses selesai. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan insertion terjadi pada bagian inside atau outside? Nah, ingat, dalam video sebelumnya, kasus inside itu adalah penyisipan. Kalau dilihat dari root, itu adalah ke kiri, terus kemudian ke kanan. Ini adalah inside. Atau misalnya ke kanan, terus ke kiri. Nah, pada subtree ini atau pada subtree ini adalah kasus inside. Sedangkan untuk kasus outside, itu ketika dia ke kiri dan ke kiri, misalkan di sini poin yang tidak balance, node yang tidak balance. Nah, jika kita penyisipan terjadi pada tree ini adalah outside, atau misalkan di sini, ini adalah kasus outside juga. Nah, sekarang kita lihat dulu implementasi dari AVL node. Nah, kalau dilihat di sini, AVL node kita menggunakan generic sama seperti sebelumnya, menggunakan generic E. Yang penting bahwa tipe data E ini harus comparable. Nah, di sini ada beberapa variable instance. Pertama itu adalah elemen itu sendiri, yang tipenya adalah E. Kemudian kita punya anak kiri, left, dan anak kanan, right. Dan di sini ada variabel tambahan, yaitu height. Itu adalah tinggi dari tree tersebut. Nah, konstruktornya cukup sederhana, terdiri dari elemen left dan right, di mana diinisialisasi elemen left dan right, dan tingginya diinisialisasi menjadi 0. Nah, ada method getter sederhana, yaitu get height, mengembalikan tinggi dari node tree tersebut. Nah, kita lihat beberapa method lainnya, yaitu pertama adalah update height. Nah, method ini digunakan untuk mengupdate tinggi dari tree tersebut
yang rootnya adalah node ini. Nah, di sini ada beberapa kasus yang kita harus tangani, yaitu apakah dia memiliki anak kiri. Kalau tidak memiliki anak kiri, berarti tinggi dari subtree kirinya, anak kirinya adalah 0. Jika tidak, tingginya adalah, kita lihat variable height pada node kiri. Nah, sama halnya untuk tinggi dari subtree kanan. Jika dia memiliki anak kanan, maka tingginya adalah variable height pada node kanan. Jika tidak, tingginya adalah 0. Nah, tinggi dari tree ini adalah maksimum dari tinggi anak kiri dan dibandingkan dengan anak kanan ditambah 1. Nah, metode tambahan juga adalah metode isBalance. Dia mengembalikan true jika selisih antara anak kiri dan anak kanannya itu maksimum 1. Nah, di sini kita menggunakan getBalanceVector, di mana dia memanggil metode ini. Nah, metode ini dia menghitung tinggi dari anak kiri dan tinggi anak kanan dan mengembalikan selisihnya anak kiri dikurangi anak kanan. Jadi jika sebuah tree seperti ini, ya, di mana anak kirinya tingginya adalah 2, anak kanan tingginya 1, maka getBalanceVector akan mengembalikan nilai plus 1. Nah, untuk kasus sebaliknya seperti ini, maka karena anak kirinya adalah 1, anak kanannya adalah 2, tingginya, maka di sini balance vektornya adalah min 1. Nah, kasus yang tidak balance, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah plus 2 atau min 2. Nah, di sini adalah plus 2. Nah, sekarang kita lihat kelas AVL3. Nah, di mana di dalam kelas AVL3 hanya ada satu variabel insert, yaitu root, yang menyimpan node yang menjadi root pada AVL3. Nah, konstruktornya cukup sederhana, yaitu root diinisialisasi menjadi null. Nah, bagaimana untuk insert? Nah, kita menyediakan suatu metode insert di mana user dapat memberikan nilai yang ingin disimpan di dalam AVL3. Nah, perhatikan di sini adalah public dan return type-nya void. Nah, implementasi dalam metode ini dia memanggil metode insert yang private dengan memberikan X yang ingin diinsert pada root, dan metode insert ini mungkin mengembalikan root yang baru. Nah, root yang baru itu disimpan pada variable root. Nah, metode insert yang ini adalah private dan dia adalah rekursif. Jadi di sini adalah public driver method yang akan memanggil ke private recursive helper method. Ya, kenapa dibilang helper? Karena dia private. Kenapa dibilang driver? Karena dia public. Nah, perhatikan di sini method insert yang di sini mengembalikan AVL node dan di sini diberikan T. Nah, di sini adalah nilai yang ingin kita simpan. Nah, ini adalah root dari tree yang ingin kita sisipkan X. Nah, dia akan mengembalikan root dari tree yang baru. Nah, rootnya ini bisa saja berubah. Kapan root ini berubah? Pertama, ketika misalkan di sini null. Nah, ketika null, kita akan mengembalikan root yang baru, yaitu node AVL yang baru dengan isinya X tersebut. Nah, mari kita lihat method insert. Kita lihat method insert. Nah, jika T-nya ini null, maka tree-nya itu kosong. Nah, jadi kita buat node baru dengan X, anak kiri dan anak kanannya null. Nah, jika tidak null, berarti kita bandingkan nilai yang ingin kita simpan dengan elemen dari T. Jika dia lebih kecil dari 0, artinya apa? Nilai yang kita ingin simpan lebih kecil dari root dari tree tersebut, maka kita harus sisipkan di sebelah kiri. Maka kita melakukan recursive insert X pada subtree sebelah kiri. Nah, jika root dari ini berubah, kita simpan pada T left juga. Nah,
Setelah pemanggilan rekursif terhadap insertion ini pada subtree sebelah kiri, kita periksa apakah T ini masih balance. Nah, kita memanggil method balance pada node T. Nah, jika tidak balance, nah di sini kita perlu memperhatikan apakah ini kasus outside atau kasus inside. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bandingkan saja X dengan elemen sebelah kiri. Jika dia X itu lebih kecil, maka ini adalah kasus outside. Artinya apa? Nah, ini adalah T, dan di sini ini adalah T titik left, anak kirinya. Nah, jika node yang kita masukkan si X itu lebih kecil dari T dan lebih kecil dari T left, artinya apa? Dia berarti ada di subtree sebelah sini. Nah, karena itu di sini adalah kasus 1. Karena itu kita melakukan single rotation dengan anak kiri. Maksudnya apa? Anak kirinya akan menjadi root. Nanti kita akan rotasi seperti ini. Nah, jika X dibandingkan dengan T left itu ternyata lebih besar, berarti apa? Itu adalah kasus inside, kasus kedua. Berarti yang kita masukkan ada di sini. Karena itu kita harus melakukan double rotation pada T. Ya, pertama ke kiri dulu pada T left, kemudian ke kanan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana implementasi dari single rotate dan double rotate ini. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus jika X itu lebih besar daripada T elemen. Nah, kasus ini simetris dengan kasus di atas ini. Sebelumnya yang kita lakukan adalah penyisipan di subtree sebelah kiri. Di sini kita lakukan subtree sebelah kanan. Nah, setelah pemanggilan insertion di subtree sebelah kanan, kita periksa jika tidak balance. Nah, kita bandingkan X dengan anak kanannya. Jika X dibandingkan anak kanan lebih besar, artinya apa? Artinya kasusnya seperti ini. Kita sisipkan di anak kanannya. Dan ini dia lebih besar lagi, berarti kita sisipkan di sini. Nah, ini adalah kasus outside. Karena itu kita lakukan single rotation dengan anak kanan. Artinya kita melakukan rotasi di sini pada T. Ini adalah T titik right. Ya, anak kanannya. Nah, jika tidak, artinya apa? Artinya X ini lebih kecil daripada T right. Berarti yang terjadi adalah penyisipan di sini. Nah, jika disisipkan di sini, artinya apa? Di sini artinya kita memerlukan double rotation karena ini adalah kasus inside. Nah, di sini setelah pemeriksaan ini, kita mengupdate tinggi dari si T-nya tersebut. Gimana caranya? Kita memanggil method update height yang sudah kita tunjukkan sebelumnya. Setelah diupdate, kita kembalikan T. Nah, sekarang kita perhatikan method untuk melakukan rotasi ke kanan, ya. Nah, nama method adalah single rotate with left child. Jadi anak kirinya akan menjadi root. Nah, di sini parameternya adalah K2, di mana rotasi akan dilakukan pada AVL3 yang rootnya adalah K2. Nah, dia akan mengembalikan sebuah AVL node, di mana AVL node ini adalah root yang baru setelah rotasi, karena setelah rotasi rootnya pasti berubah. Nah, method ini dibuat sebagai static karena dia tidak tergantung pada root. Dan di sini dibuat private karena tidak perlu digunakan oleh kelas lain. Nah, sekarang coba kita pelajari method ini. Jadi, method ini akan memberikan K2 itu adalah rootnya, di mana K2 itu di sini baris ke-62 ini, lihat ada K1 adalah K2 left. Jadi, node yang di sini adalah K1. K1 menunjuk anak kiri dari K2. Nah, di sini baris di sini K2 left sama dengan K1 right. Nah, sebelumnya itu saya gambar dulu ini. Ini ada satu subtree yaitu anak kirinya K1. Di sini adalah anak kanannya K1 dan di sini juga ada anak kanannya dari K2. Nah, ini adalah posisi awal sebelum dilakukan rotasi. Nah, ketika kita melakukan baris ke-63, apa yang terjadi? K2 left sama dengan K1 right. Jadi, left-nya K2 sekarang menunjuk ke K1 right. K1 right kan yang ini. Nah, sekarang ditunjuk oleh K2 left. Jadi, K2 left sekarang menunjuk ke sini, tidak lagi menunjuk ke K1.
Nah, kemudian baris ini K1 right sama dengan K2. Nah, K1 right tadi yang menunjuk ke sini, tidak lagi menunjuk ke sini, tapi dia menunjuk ke K2. Berarti ini anak kirinya sekarang menunjuk ke K2. Nah, setelah dilakukan rotasi, coba saya gambarkan lagi dengan rapi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di sini adalah K1 ya. Dan anak kanannya K1 itu adalah K2. Dan ini anak kanannya tetap. Anak kanan K2 tidak berubah. Nah, anak kirinya ini juga tetap tidak berubah. Ini saya sebut A, B, dan C. Yang C tidak berubah. Nah, anak kiri dari K1 juga tidak berubah. Ini adalah A. Anak kanan dari K1 adalah K2. Anak kiri dari K2 adalah B. Berarti ini adalah B. Nah, setelah rotasi, apakah benar ini struktur yang diinginkan? Ya. Nah, sekarang root dari tree setelah rotasi adalah K2. Karena itu kita K1. Karena itu yang kita return adalah K1. Nah, sebelum kita kembalikan, kita juga harus mengupdate tingginya. Ya, jadi K2 di sini kita harus update karena tingginya bisa saja berubah karena setelah rotasi ini. Setelah mengupdate K2, kita baru mengupdate tinggi dari K1. Sebenarnya untuk rotasi ke kiri itu simetris dengan yang tadi. Nah, di sini nama metode adalah single rotate with right child, diberikan K1 dan dia mengembalikan root yang baru setelah dirotasi. Nah, jadi kalau saya gambar di sini ini adalah K1 menunjuk ke sini. Nah, K2 adalah anak kanan dari K1. Ini anak kanannya, di sini K2 menunjuk ke sini. Dan di sini kita punya anak-anaknya. Saya gambar saja seperti ini. Ini adalah A, B, dan C. Nah, setelah ini dilakukan, kita melakukan rotasi. Nah, kita mulai dengan K1 right adalah K2 left. Nah, K1 right di sini menunjuk left-nya si K2. Berarti apa? Dia tidak lagi menunjuk ke K2, sekarang K1 menunjuk ke sini. Nah, berikutnya apa yang terjadi? K2 left adalah K1. Anak kirinya K2 tadi menunjuk ke subtree B, tidak lagi sekarang menunjuk ke K1. Artinya apa? Dia menunjuk ke sini. Nah, setelah itu selesai, coba saya gambarkan lebih rapi lagi. Nah, sekarang di sini adalah K2. Siapa anak kiri dari K2? Kita lihat di sini anak kiri dari K2 adalah K1. Siapa anak kanan dari K2 adalah 3C. Nah, siapa anak kiri dari K1 adalah A. Siapa anak kanan dari K1 adalah B. Nah, betul, setelah kita melakukan rotasi ke kiri atau single rotate with right child, nah K2 menjadi rootnya yang baru, kemudian anak kirinya adalah K1. Ya. Nah, berarti siapa root yang baru adalah K2, karena itu yang di sini yang kita return adalah K2. K2 adalah root yang baru, bukan lagi K1. Nah, sebelum kita mengembalikan root yang baru, kita harus mengupdate tingginya. Nah, urutannya ingat kita harus update tinggi dari K1 dulu sebelum K2. Kenapa? Karena tinggi dari K1 akan digunakan untuk menghitung tinggi dari K2. Karena itu kita update dulu K1 ya. Baru update tinggi dari K2. Nah, bagaimana dengan double rotation? Double rotation with left child artinya nanti anak kirinya akan menjadi root dari tree setelah di-rotate. Nah, di sini diberikan root sebelumnya adalah K3. Jadi kalau saya gambar seperti ini adalah K3 menunjuk ke sini, dan di sini ada anak kirinya. Dan ini anak kanannya. A, B, C, D. Nah, di sini pertama kali dilakukan adalah rotasi anak kiri dari K3. Artinya apa? Sebenarnya kita melakukan rotasi ke sini, ke kiri. Di sini kan with right child, berarti ini akan menjadi anaknya. Kemudian setelah itu selesai, lakukan rotasi di K3.
Jadi rotasi pertama adalah rotasi ke kiri, makanya di sini disebut dengan with right child. Jadi anak kanannya menjadi root. Jadi itu ada rotasi ke kiri. Pada anak kirinya, kemudian kita lakukan rotasi ke kanan pada K3. Nah, karena itu kita single rotate with left child. Jadi left child dari K3 akan menjadi root. Nah, setelah ini dilakukan, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Misalnya ini saya sebut 1, ini 2, ini 3. Setelah dirotasi, akan mendapat seperti ini 3, ya. Kemudian ini 2. Kemudian ini A. Kemudian ini adalah B. Nah, ini adalah 1. Kemudian ini adalah C. Dan ini adalah D. Dan double rotation with right child ini juga sama, kasusnya simetris, yaitu kita lakukan rotasi ke kanan di anak kirinya, di anak kanannya. Kemudian kita lakukan rotasi ke kiri pada K3. Jadi inti pembelajaran dari video ini adalah insert operation dilakukan dengan dua fase. Fase pertama adalah top down insertion seperti binary search tree. Kemudian bottom up balancing, yaitu kita melakukan single rotation atau double rotation. Nah, implementasinya kita bisa menggunakan method rekursif. Nah, karena problem insertion pada anak kiri dan anak kanannya itu adalah sama persis dengan insertion pada dirinya dia sendiri. Nah, karena problemnya sama, kita bisa menggunakan rekursif. Nah, setelah pemanggil rekursif, kita lakukan balancing. Karena setelah kita melakukan insertion, kita harus melakukan balancing, memeriksa apakah balance atau tidak. Jika tidak balance, kita lakukan single rotation atau double rotation.